innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada kejadian yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Hadirin, kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari kejadian yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, yang sedang terjadi peperangan yang sangat tidak seimbang antara rakyat Palestina di jalur Gaza yang sudah puluhan tahun diblokade, menjadi penjara terbesar di dunia, yang sangat dibatasi dalam segala hal, melawan penjajah Israel yang dulunya Israel tidak ada. Tahun 46 baru berdatangan melakukan teror, lalu didukung oleh Inggris dan negara barat, sehingga ada Israel yang kecil tetapi lambat laun menjajah, mencuri, mencaplok wilayah Palestina dan sering terlupakan. Terjadilah pertempuran 7 Oktober yang lalu yang sangat mengagetkan seluruh dunia. Bagaimana rakyat yang diblokade habis-habisan ternyata bisa melakukan upaya membebaskan diri dari penjajahan. Tolong digarisbawahi ya, ini adalah upaya untuk membebaskan diri dari penjajah. Seperti halnya Indonesia dulu akan melakukan apa saja supaya penjajah Belanda minggat dari tanah air Indonesia, sama negara manapun. Apa hikmahnya? Satu, dengan adanya pertempuran yang sangat tidak seimbang antara negara superpower yang mendukung, Amerika dan NATO dan negara barat, Israel yang teknologinya dianggap sangat canggih, punya senjata nuklir, lawan orang-orang yang tertindas, terkepung, yang tidak punya akses. Tapi mengejutkan dunia. Satu hikmah perang Israel, seluruh dunia sekarang jadi memperhatikan Palestina. Ini nikmat besar. Selama ini dilupakan Palestina. Nikmat besar, orang bisa melihat sedunia sekarang ada penjajahan yang selama ini orang tidak begitu peduli. Ini untuk memahami penjajahan ini tidak rumit, karena asalnya tidak ada itu Israel, benar-benar tidak ada. Hanya mereka terus mencuri dan ngaku-ngaku seperti orang punya rumah, tiba-tiba diketok, ini rumah saya loh, ribuan tahun yang lalu. Ngaku-ngaku. Ini tertulis di kitab suci saya, padahal tidak pernah bisa dibuktikan. Bahkan ada seorang
ya ahli dari agama yang lain juga yang menunjukkan ini beribu tahun memang tanah Palestina. Tapi faktanya begitu. Sekarang seluruh dunia termasuk kita bisa melihat keadaan Palestina. Ini penting, dari yang tidak pernah memberi perhatian menjadi perhatian. Itu hikmah yang pertama. Jadi tahu ada negara yang menjajah, ada yang dijajah. Ada penilaian pemerintah yang kaku dari negara barat, tapi ada penilaian rakyatnya sendiri. Untuk bisa memahami dan peduli ke Palestina tidak perlu pakai agama Islam, pakai hati yang punya nurani, pakai akal yang jernih saja sudah bisa menemukan. Dua, ini hikmah yang kedua adalah sekarang sedunia bisa melihat kejam dan kejinya penjajah Israel. Semua bisa menyaksikan, apalagi dengan teknologi sekarang, kejahatan-kejahatan kemanusiaan Israel bagaimana. Bukan kalau masjid sudah 65 masjid yang dihancurkan, rumah sakit dibom, ambulans dibom, dan semua menyaksikan. Dan ini sangat menggugah hati nurani masyarakat dunia yang masih punya hati. Kita lihat di mana-mana sekarang, dan makin lama makin timbul kebencian kepada Zionis Israel. Dan ini terjadi, hadirin, karena setiap hari melihat anak-anak yang mati. Sekarang sudah di atas 10.000, dan benar-benar pembantaian, genosid ini nyata. Bagi yang terbunuh tidak rugi, karena kalau punya iman jadi syuhada. Tapi pembunuh makin nampak kebiadabannya. Itu yang kedua. Jadi sekarang orang jadi menurut Israel timbul kebencian antisemit di seluruh dunia. Beberapa negara sudah memutuskan hubungan dengan Israel. Boikot di mana-mana. Ini kerugian terbesar bagi Israel, yaitu seluruh dunia bangkit kebenciannya. Ini Allah lah yang membukakan rencana jahat, kebusukan. Jadi diungkit-ungkit berapa tahun, berapa puluh tahun kekejaman mereka tidak pernah terekspos. Sekarang nyata, kita pun bisa mengetahuinya bersama. Dan para pendukungnya pun lambat laun bisa malu karena nyata, tidak bisa dipungkiri kejahatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu dilanjutkan tidak nih? Seru kah? Yang ketiga, selain lihat betapa bejat melanggar hukum-hukum internasional, memblokade itu tidak ada dalam ilmu perang internasional, ini pelanggaran. Dan dunia juga bisa melihat yang ketiga, ketidakadilan pihak yang selama ini menggembar-gemborkan, ya, seperti membela Ukraina. Wah, Rusia penjajah lah, sekarang mereka berpihak kepada penjajah. Nyata sekali sekarang. Jadi pemerintah pendukung belum tentu rakyatnya mendukung pemerintahnya. Kita lihat demonstrasi-demonstrasi di berbagai negara, justru bukan oleh umat Islam, tapi oleh rakyatnya yang punya pikiran normal dan hati nurani. Ini penjajahan. Ini kemenangan besar itu bagi Palestina, yang membuat orang bisa melihat kebiadaban penjajah Israel. Di Indonesia juga ada pendukung-pendukungnya, tapi lambat laun dia pasti akan malu. Para pemerintah-pemerintah yang mendukung pasti akan dipermalukan oleh rakyatnya. Karena ini benar-benar pembunuhan yang nyata. Hakul yakin itu, ya, makin lama makin dibenci itu Israel, makin terisolir,
makin banyak antisemit yang memang membenci Yahudi, dan akan banyak korbannya nanti di mana-mana, karena mereka akan dibalas nanti oleh orang-orang yang sudah melihatnya melampaui batas. Dan para pimpinan negara yang mendukung lambat laun akan terpojok oleh rakyatnya sendiri, insya Allah. Dan dunia bisa melihat, ini ternyata tipu, membela mereka hanya membela kepentingannya sendiri. Beberapa perusahaan pendukung Israel, ya sekarang kita jadi tahu dan sudah mulai merasakan dampaknya. Makin lama perang ini terjadi, makin susah mengalahkan Hamas, makin dampak globalnya mengkucilkan Israel insya Allah akan terjadi. Dan ini kemenangan besar bagi Hamas dibanding dengan runtuhnya bangunan dan korban jiwa yang aslinya tidak rugi, karena dengan iman akan masuk surga. 3. Yang keberapa? Boleh. Saya tidak akan bertengkar masalah nomor. Emang nomor 3 apa? Sesudah nomor 2, ya kan? Sudahlah, pokoknya kita nggak ada bertengkar ya. Aneh di sini nomor 3. Berarti saya ada tambahan barusan ya dari catatan ini. Nomor 4. Dan dunia sekarang bisa melihat bagaimana tangguhnya, hebatnya orang-orang jalur Gaza. Ini bukan hanya kita yang mengakui, seluruh dunia, manusia yang punya akal normal, hati nuraninya hidup. Silakan adik-adik browsing di internet, di medsos, betapa banyak sekarang para pengguna medsos yang terkagum-kagum. Ini apa orang-orang ini? Hebat sekali. Rumah hancur, tetap bersyukur, tidak pernah komplain kepada Tuhannya. Tidak ada perkataan, ya Allah, ya Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Tidak pernah ada. Yang ada adalah senantiasa bersyukur, walaupun di tangannya mayat anaknya, jenazah anaknya, suaminya, tapi tetap selalu menyebut dan memuji Tuhan, dan optimis sampai jumpa di sorga kelak. Kata para orang-orang influencer itu, inilah keimanan yang benar, ini keimanan yang membajak. Tidak ada keluh kesah, kalaupun tangisan sedih manusiawi. Tidak ada komplain kepada takdir. Tidak ada, mereka tidak mendapatkan. Lihatlah, dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek, mereka bangga menjadi pejuang. Mereka tidak mau meninggalkan, mereka bangga menjadi orang yang bisa sampai mati menjaga tanah airnya, Masjidil Aqsa. Saya saja terkagum-kagum hadirin. Lihat video anak-anak kecil yang tangguh-tangguh. Anak kecil itu, kita aja segede gini. Tidak boleh ngomong yang jelek, tapi nyata. Cengeng kita ini. Nggak ada makanan dikit, nangis. Masalah dikit dengan tetangga, riweuh. Ini nyawa hadirin taruhannya, tegar saja. Dan ini dilihat oleh dunia sekarang. Qadarullah, perang ini sudah ada di zaman teknologi yang lebih canggih, sehingga tidak bisa bohong-bohongan. Ini adalah karunia Allah yang besar. Seluruh dunia
bisa melihat tangguhnya orang beriman. Sampai kata anak kecil itu, lihatlah Nabi Muhammad dulu, di blokade juga, tidak ada makanan, lapar, haus, tidak ada tempat berteduh. Dulu kan Rasulullah pernah di blokade, dan kami pun merasakannya. Tapi pasti Allah menolong. Mereka tidak punya Allah, mereka cuma punya senjata. Kami mati, mereka pun pasti mati. Tapi kami punya tempat pulang, mereka punya neraka. Coba anak kecil bicara gitu. Masya Allah. Dan ini menggugah bukan cuma kita, tapi menggugah juga orang-orang yang non-Islam. Akibatnya, Bapak Ibu melihat ya di medsos itu, bagaimana orang-orang penasaran, apa nih yang membuat kuat begini. Ternyata mereka membaca Al-Quran. Apa sih isinya Quran? Akhirnya tidak tayangkan di sini karena saudara aja lah cari sendiri ya. Apa sih Quran? Dan mereka terkagum-kagum membaca Al-Quran karena oh ini dia mengapa mereka begitu tangguh sampai ketagihan tuh membaca Al-Quran. Terjemahnya mirip dengan kita ketiduran, itu ketagihan. Serius hadirin, kalau orang membaca Al-Quran dan paham, itu pasti ketagihan. Kita kan tidak membaca terjemahnya, jadi tidak paham. Walaupun berpahala membaca Al-Quran tanpa mengerti, tapi kalau membaca Al-Quran dengan mengerti, selain dapat pahala, dapat hidayah. Ayo, siapa yang sudah khatam Quran, terjemahnya? Kita Fatihah saja tidak ngerti artinya. Ayat kursi tidak ngerti. Makanya mungkin setan juga tetap nipu, sebab setan tahu kitanya tidak ngerti. Ingat hadirin, Allah itu mengabulkan doa yang tidak ghaflah, yang tidak lalai. Kita doa sambil tidak mengerti apa yang kita minta. Beda dengan orang yang mengerti.